Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Devi Puspitasari, NIM C21142011057, kelas 1B, periode S1 keperawatan. Dengan adanya saya di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang manusia dan kehidupan. Penjelasan tentang manusia dan kehidupan terbagi jadi 4. 1. Perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhir. 2. Ragam orientasi hidup manusia. 3. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. 4. Hidup sukses dalam pandangan Islam. 1. Perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhir. Ada beberapa perjalanan manusia dari alam ruh hingga hari akhir. 1. Alam arwah. 2. Alam rahim. 3. Alam dunia. 4. Alam barzah. 5. Alam akhirat. 2. Ragam orientasi hidup manusia terbagi menjadi beberapa ragam orientasi hidup manusia. 1. Orientasi kemanfaatan. 2. Orientasi kepedulian. 3. Orientasi kedisiplinan. Orientasi hidup manusia terbagi menjadi 3 kelompok besar. 1. Kelompok yang menganggap bahwa hidup ini hanya satu kali. 2. Kelompok yang memburu dunia dengan meninggalkan akhirat, padahal mereka tahu ada kehidupan setelah mati. 3. Kelompok yang menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti. 3. Tujuan dan fungsi penciptaan. Tujuan penciptaan manusia. Tujuan pokok diciptakan manusia di dalam ini adalah untuk mengenal Allah sebagai Tuhannya serta berbakti kepadanya. Tuhan ini ditempatkannya sebagai yang terpenting dalam hubungan dengan penciptaan manusia selaku makhluk yang diciptakannya. Dengan demikian, aliran kehidupan manusia yang serasi sebagai makhluk adalah apabila ia dapat mengembang tugas dan menanggung jawabnya dengan tujuan untuk berbakti kepada Sang Pencipta. Terhadap beberapa ayat yang memiliki indikasi tentang maksud atau tujuan penciptaan manusia. Indikasi tersebut antara lain termuat dalam ungkapan seperti al-ibadah, al-khalifah, al-amanah. Fungsi penciptaan manusia. 1. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Khalifah di sini dimaksudnya menjadi penguasa untuk mengatur dan mengendali segala isinya. 2. Manusia sebagai warasatul anbiya. Kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi untuk mengambang misi sebagai rahmatullah alamin, yakni suatu misi yang membawa dan mengajak manusia dan seluruh alam untuk tunduk dan taat kepada syariat-syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. 3. Manusia sebagai pengabdi Allah. Tugas ini diwujudkan dalam bentuk pengabdian ritual kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas. 4. Hidup sukses dalam pandangan Al-Qur'an. Sukses menurut Al-Qur'an. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu ia sembahyang, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan kekal. Surah Al-A'la ayat 14-17. Seperti pengertian sukses. Simpelnya, kata sukses berasal keberhasilan atau keberuntukan
atas wujudnya dari apa-apa yang diciptakan. Dalam Al-Quran, kata sukses terbagi menjadi 3. 1. Al-Falah, 2. An-Najat, 3. Al-Fauz. 1. Al-Falah. Menurut tata bahasa, Al-Falah berarti kemenangan, kelestarian, kekekalan, keberuntungan, dan kebertahanan hidup. 2. An-Najat. An-Najat berarti keselamatan atau keterhindaran dari bencana serta kegagalan dan terhalaunya hambatan. 3. Al-Fauz. Adapun Al-Fauz berarti keberhasilan atau keberuntungan yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.